Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya. Kali ini kita akan membahas lanjutan tutorial yang kemarin, dimana kita kemarin sudah membahas tentang cara untuk menyusun daftar akun dan daftar akun ya, dari yang akun header dan detail kita sudah membuat. Kemudian kita hari ini akan mengisi akun-akun detailnya, saldo awalnya, agar nanti saldo neraca saldonya bisa seimbang ya. Oke, ini sudah ada soalnya. PD Mitra terakhir balannya per 30 November 2016 dan 31 Desember 2015. Jadi ini adalah ini adalah saldo akhir tahun lalu ya. Nanti ini biasanya untuk arus kas ya, laporan arus kas. Oke, yang pertama kita akan memasukkan terlebih dahulu saldo awal yang per 30 November 2016. Ini berarti adalah saldo awal bulan Desember 2016. Kita akan memasukkannya. Sebelumnya kita terlebih dahulu membuka untuk program Mayopnya dan file yang sudah kita buat, yaitu klik open. Kemudian ya, di sini PD Mitra latihan 1 Mayo ya. Oke, no ya, ini tampilannya seperti ini. Kita lihat data kondisinya. Ini saldonya masih 0 semua ya, tidak ada angkanya, belum ada angkanya. Untuk memasukkan saldo awalnya, langkahnya seperti ini. Klik setup balances, account opening balances. Kita taruh berdampingan antara Mayopnya dengan alat ini. Oke. Pastikan ketika memasukkan angkanya seperti ini sesuai ya antara akun dan nominal saldonya ya. Jangan sampai salah taruh, misalkan saldo cash in bank ternyata diisi dengan saldo petty cash atau sebaliknya, atau tidak urut ya. Jadi harus sesuai. Yang pertama kita masukkan terlebih dahulu cash in bank 40.500.000. Di sini kita masukkan 40.500.000. Nah, mengetikkan angkanya tidak usah menggunakan tanda titik ataupun tanda rupiah ya. Kita cukup mengetikkan angkanya saja 40.500.000 dan kemudian tekan enter. Otomatis nanti simbol rupiah dan titik ataupun koma akan muncul sendiri ya. Kemudian yang kedua ada petty cash 10 juta rupiah. 10 juta rupiah. Kemudian akun receivable 85.800.000. Loan for the full debt 12.800.000. Loan ini loan untuk akun loan ini kan sebenarnya dia akun harta ya, karena dia berawalan 1 ya, akun harta, tetapi dia mempunyai saldo di kredit sebesar 12.800.000 setelah kredit. Nah, akun yang seperti ini disebut dengan akun kontra. Kenapa? Akun 1 ini mempunyai saldo normal di sebelah debit, harusnya dia saldonya debit, tetapi dia mempunyai saldo di sebelah kredit, sehingga ini disebut akun kontra. Nah, untuk masukkan saldonya di saldo awal pada Mayop, kita memberi tanda minus atau strip ya, minus 12.800.000. Oke, lanjut. Merchandise inventory 520.000. Kemudian store service 9 juta. Prepaid insurance 17.500.000. Prepaid rent 20.500.000. Prepaid tax 0. Equipment at cost, equipment at cost 22.800.000. Jadi 22.800.000. Kemudian equipment akum debt ini juga sama ya, ini merupakan kontrak akun di mana ini saldo nomor akunnya berawalan 1 kelompok harta, tetapi dia mempunyai saldo di sebelah kredit sehingga diberi tanda minus.
Oke. Kemudian account payable 69.300.000. Nih, kenapa yang account payable tidak diberi tanda minus padahal dia kan kredit ya. Jadi untuk akun account payable ini karena dia saldo akunnya berawalan 2 kelompok utang, dia bersaldo normal di kredit ya. Jadi tidak diberi tanda minus ketika dia bersaldo kredit, tetapi diberi tanda minus jika ada akun 2 ini yang bersaldo di debit ya. Jadi kontra akun. Jadi akun 2 ini kan saldo normalnya di kredit ya. Jadi kalau ada yang bersaldo di debit, misalkan BPN income, ini nanti yang diberi tanda minus. Sedangkan yang lain, yang angka 2 bersaldo kredit tidak diberi tanda minus. Oke, langsung saja lanjut. Expense payable 3.900.000. Kemudian ada BPN outcome 4.500.000. BPN income minus 3 juta ya, karena akun kontra ya, diberi tanda minus sekali lagi. Bank BCA loan sebesar 300.000. Lanjut Ruhdiana Capital akun 3, sama ya, akun 3 ini saldo normalnya di kredit. Kalau ada yang di debit seperti ini diberi tanda minus. Oke. Ruhdiana Capital sebesar 326.950. Oke. Ruhdiana drawing minus 25.400.000. Sales sebesar berapa ini? 503.300.000. Kemudian sales return kosong, sales discount kosong, cost of goods sold sebesar 329.400.000. Freight paid 8.800.000. Purchase discount ada. Advertising expense sebesar 4.400.000. Telepon and electricity sebesar 8.900.000. Store supplies expense 4.950.000. Bad debt expense 0. Kemudian depreciation expense 16.500.000. Insurance expense 14.300.000. Rent expense 23.300.000. Wage and salaries 36.300.000. Other operating 9.300.000. Ada lagi interest revenue, ini interest ini kan akun pendapatan ya, saldo normal di kredit, jadi tidak diberi tanda minus, 5.800.000. Interest expense 8.800.000. Kemudian ada bank service charge 6.600.000. Kemudian 15.500.000. Ya, ini tandanya kalau kalian sudah betul memasukkan saldo awal, yaitu amount left to be allocated nya sama dengan 0. Bagaimana Pak misalkan saldo kalian belum benar? Saya contoh misalkan sini. Kalau ada yang seperti ini kalau misalkan kalian salah ya, kalian teliti ulang dari awal, bandingkan saldo di sini di neraca saldo di soal dengan yang kalian masukkan, inputkan, sudah betul apa belum, apakah ada yang kurang atau mungkin salah angka ya. Misalkan tadinya misalkan saya ketik 85.800, ngetiknya cuma 8.500.000 gitu, atau 80.000 kayak gini. Ini kan otomatis mengurangi saldo ya. Jadi di sini ternyata mengurangi tidak balance. Nah, ini harus dicari satu persatu, coba disesuaikan. Nah, kalau sudah ketemu misalkan 8.800, nah ini, atau mungkin ada yang belum terketik juga bisa, banyak sekali yang bisa menjadi masalah ya ketika kalian tidak balance ya. 503.300.000 ini tadi ya. Oke, ini. Nah, pastikan
diperiksa satu-satu. Kalau sudah betul baru diklik OK ya. Ciri-cirinya kalau sudah betul adalah tadi amount left to be allocated sebesar 0. Kalau sudah klik OK. Nah, di sini di daftar akunnya kita sudah terisi ya. Ini sudah terisi ya. Dan aset ada 692.500.000 dan seterusnya ya. Ini saya terisi semua tadi yang kita inputkan. Nah, bagaimana cara yang kedua, langkah yang kedua yaitu mengisikan saldo akhir tahun lalu ya. Ini biasanya hanya untuk neraca ya, karena akun-akun laba rugi yang mulai dari angka 4 ini biasanya sudah ditutup ya. Jadi tidak ada lagi akun-akun yang laba ruginya, kita tinggal yang akun neraca. Oke. Misalkan saldonya ini ya, kita langsung inputkan saja dari awal. Misalkan yang pertama ada cash in bank 50.600.000, diaktifkan untuk akun cash in bank, kemudian klik history. Nah, ini karena kita menggunakan 13 periode atau periode ke-13, kita isikan pada yang periode 13 tahun 2015 ya, sebesar 50.600.000. Klik OK. Kemudian petty cash sama historinya sebesar 10 juta. Ingat ya, tanda minus juga berlaku untuk ini ya, berlaku untuk yang saldo tahun lalu 65.900.000. Oke. Allowance for double debt sebesar minus 11.200.000. Oke. Kemudian merchandise inventory minus tidak minus 600.000. Oke. Kemudian store supplies ada store suppliesnya 10 juta. Oke, lanjut yang prepaid insurance sebesar, historinya adalah sebesar 20 juta. Oke. Prepaid rent sebesar 25 juta. Kemudian ada equipment at cost sebesar 22.800.000. Kemudian ada equipment akumulasi depreciation sebesar 15.900.000. Oke. Account payable sebesar 73 juta. Expense payable besar 8.900.000. Bank BCA loan sebesar 330 juta. Oke. Ruhdiana Capital sebesar, historinya adalah 365.300.000. Itu terakhir ya, berarti sudah selesai untuk yang saldo neraca saldo tahun lalu ya. Untuk mengecek tadi kita akan mengecek bagaimana sih hasilnya, apakah sudah betul apa belum. Oke, kita coba account ya, kemudian balance sheet ya, standar balance sheet, display kita customize dulu. Nah, di sini kita pilih 13 periode, kemudian tahunnya adalah karena kita akan mengecek tahun lalu, berarti tanggalnya 31 ada bintangnya ya, ini menandakan periode ke-13 ya, bintang ini. Kemudian bulan Desember tahun 2015 ya, kemudian klik display.
Nah, ternyata di sini apa? Ada kesalahan, yaitu historical balancing sama dengan 31.800.000. Berarti ini menandakan bahwa masih belum benar mengisikan saldo awal saldo akhir tahun lalu ya. Ini kita cek lagi, bagaimana cek lagi apakah sudah betul saldonya. Nah, coba kita lihat cash in bank 50.600.000, 10 juta, 65.900, 11.200.000 minus, merchandise inventory 600 juta, store supply 10 juta, prepaid insurance 20 juta, prepaid rent 25 juta, kemudian ada equipment at cost 20.800.000. Nah, ternyata equipment akum debt ini harusnya minus ya, bukan plus, jadi tidak menambah equipment ya, tetapi ini sebagai akun kontra ya. Jadi ini salah input, kita ulang lagi inputnya di account list ini, kemudian equipment akum debt historical balancingnya kita beri tanda minus 15.900.000. Kita klik OK. Coba kita lihat laporan lagi, report, account, balance sheet, tanggal balance sheet, periodenya kita pastikan ini, kemudian klik display. Nah, di sini sudah tidak muncul. Nah, ya, di sini tidak muncul lagi yang namanya historical balancing ya, karena sudah tidak ada historical balancing. Insya Allah ini sudah benar ya. Ini net asset sama modalnya sudah sama, yaitu 365.300.000. Oke, klik plus. Nah, itu tadi langkah-langkah untuk memasukkan saldo awal, yaitu baik saldo awal untuk periode yang akan kita kerjakan, yaitu bulan Desember 2016, dan saldo akhir tahun lalu, yaitu saldo 31 Desember 2015. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.